Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asman dengan NIM 240512141113 dari program studi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel ilmiah yang berjudul Risk Assessment and Risk Management, Review of Recent Advances on their Foundation, karya Terje Even dari University of Stavanger, Norway, tahun 2016. Sebelum masuk ke isi paper, saya akan menjelaskan pertama struktur presentasi ini. Jadi kita akan membahas 6 bagian utama. Pertama, identitas dan latar belakang paper. Kedua, bagaimana risiko dikonseptualisasikan dalam paper ini. Ketiga, pembahasan tentang ketidakpastian dalam penilaian risiko. Keempat, strategi manajemen risiko termasuk robustness, resilience, dan black swan. Kelima, apa yang diproyeksikan sebagai masa depan bidang risiko. Dan keenam, evaluasi kritis saya, yakni kelebihan, kekurangan, dan relevansi paper ini. Jadi, paper ini ditulis oleh Terje Even, seorang profesor terkemuka di bidang manajemen risiko dari University of Stavanger, Norwegia. Beliau adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang ini secara global. Banyak referensi dalam paper ini berasal dari karya-karya Even sendiri, yang menunjukkan bahwa kontribusi besar beliau terhadap fondasi bidang ini. Paper ini diterbitkan di European Journal of Operational Research, volume 253 tahun 2016 pada halaman 1 hingga 13. Jurnal ini juga merupakan salah satu jurnal operational research paling bergensi di dunia. Yang menarik, paper ini berstatus open access dengan lisensi Creative Commons by 4.0. Artinya siapa saja bisa mengakses secara gratis. Ini mencerminkan komitmen Even untuk memaksimalkan dampak ilmiah dari karyanya. Adapun kata kunci dari paper ini yakni risk assessment, risk management, foundational issue, dan review, yang langsung menggambarkan isi dan tujuan dari paper ini secara keseluruhan. Sekarang, apa sebenarnya tujuan dari paper ini? Jadi, Even mendefinisikan 2 tugas utama bidang risiko. Tugas pertama adalah menggunakan risk assessment untuk mempelajari dan menangani risiko pada aktivitas spesifik, misalnya operasi instalasi offshore atau keputusan investasi. Tugas kedua adalah melakukan riset dan pengembangan risiko yang bersifat generik, mencangkup konsep teori, kerangka kerja, prinsip, metode, dan juga model. Tujuan paper ini adalah melakukan review atas kemajuan terbaru di bidang risiko, khususnya yang berkaitan dengan fondasi dan ide-ide fundamental, yaitu tugas kedua yang bersifat generik. Even menekankan bahwa riset generik ini yang memberikan konsep dan alat penilaian yang kemudian digunakan dalam masalah spesifik. Topik-topik yang dibahas sangat beragam, mulai dari bagaimana risiko dikonseptualisasikan, bagaimana ketidakpastian ditangani, prinsip-prinsip manajemen risiko, cara menghadapi ketidakpastian besar, black swans, hingga proyeksi masa depan di bidang ini. Satu konsep penting yang menjadi benang merah pada paper ini adalah integrative thinking, yaitu kemampuan menghadapi ketegangan antara ide-ide yang berlawanan dan menghasilkan resolusi kreatif yang lebih unggul dari masing-masing ide tersebut. Konsep ini juga dikutip dari Martin 2009 dan menjadi lens utama Even dalam memandang perkembangan bidang risiko. Bagian pertama yang substantif dari paper ini adalah tentang konseptualisasi risiko, bagaimana kita mendefinisikan dan mengukur risiko. Ini adalah isu yang ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Even mengacu pada SRE Glossary 2015, yakni Glossarium Resmi Society for Risk Analysis, yang memberikan 7 definisi kualitatif risiko yang semuanya valid. Mulai dari A, yakni kemungkinan terjadinya kejadian buruk, hingga G, deviasi dari nilai referensi dan ketidakpastian terkait. Semua definisi ini pada dasarnya mengekspresikan ide yang sama, yakni risiko sama dengan konsekuensi plus ketidakpastian. ISO mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian terhadap tujuan, yang bisa diinterpretasikan sebagai kasus khusus dari
definisi di atas. Adalah definisi kualitatif saya tidak cukup. Kita juga butuh metrik, yakni cara mengukur dan mendeskripsikan risiko secara kuantitatif. Evan menyebutkan beberapa metrik. Pertama, kombinasi probabilitas dan keparahan konsekuensi. Kedua, triplet skenario probabilitas konsekuensi yang dikenal sebagai definisi Kaplan dan Garrick 1981. Ketiga, triplet CQK, konsekuensi, ukuran ketidakpastian, dan background knowledge. Keempat, expected consequence, dan kelima, yakni terakhir, possibility distribution. Poin krusial dari Evan adalah tidak ada satu metrik yang sempurna. Penggunaan expected value sebagai satu-satunya konsep risiko misalnya, ini dianggap Evan sebagai salah satu perspektif yang menyesatkan, karena tidak menangkap dimensi ketidakpastian dengan memadai. Tanpa kerangka yang jelas, membedakan konsep risiko dengan cara pengukurannya, kita mudah terjebak menggunakan alat secara buta. Topik berikutnya, dan ini sangat penting, adalah ketidakpastian dalam penilaian risiko. Evan membedakan dua jenis ketidakpastian. Yang pertama, aleatory uncertainty, adalah ketidakpastian yang bersifat acak, yakni variabilitas alami yang tidak bisa dikurangi meskipun kita punya lebih banyak informasi. Contohnya, variasi hasil lemparan dadu. Untuk ini, probabilitas frekuensi relatif sudah tepat. Kemudian yang kedua, epistemic uncertainty, adalah ketidakpastian akibat kurangnya pengetahuan. Ini bisa dikurangi dengan data dan informasi tambahan. Contohnya, kita tidak tahu nih apakah suatu sistem bisa menahan beban tertentu. Tapi dengan pengujian lebih lanjut, kita bisa tahu. Untuk ini, jawabannya tidak sesederhana aleatory uncertainty. Nah, ada perdebatan sengit di komunitas ilmiah tentang cara terbaik mempresentasikan epistemic uncertainty. Ada 4 pendekatan utama. Yang pertama yakni probabilitas subjektif Bayesian. Ini yang paling umum. Setiap ahli memberikan penilaian probabilitas berdasarkan belief mereka. Kelemahannya bisa memaksa kita membuat pernyataan yang lebih kuat dari yang bisa kita justifikasi. Kemudian yang kedua, interval atau imprecise probability, yakni ketika background knowledge lemah, kita tidak memaksakan satu nilai, tapi memberikan rentang. Ini lebih jujur secara epistemik. Dan yang ketiga, possibility theory dan evidence theory. Kemudian yang terakhir, kombinasi probabilitas plus strength of knowledge. Ini adalah inovasi Evan sendiri. Alih-alih hanya melaporkan probabilitas P, tapi juga melaporkan pasangan P SOK, yakni probabilitas beserta penilaian kualitatif tentang seberapa kuat basis pengetahuan yang mendukung probabilitas tersebut. Evan berargumen di era sekarang banyak peneliti mulai lebih terbuka terhadap pendekatan non-probabilistik, terutama untuk situasi deep uncertainty, yaitu ketika kita bahkan tidak bisa membangun model probabilistik yang memadai. Sekarang kita masuk ke bagian tentang strategi manajemen risiko. Evan mengidentifikasi 3 strategi utama yang umumnya digunakan dan idealnya dikombinasikan. Yang pertama, risk informed strategy. Ini menggunakan hasil risk assessment untuk membuat keputusan, menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menahan risiko. Ini strategi yang paling familiar. Dan yang kedua, cautionary atau precautionary strategi. Ini strategi berbasis kehati-hatian. Bahkan ketika kita tidak yakin, kita tetap mengambil tindakan pencegahan. Contohnya, mensyaratkan panel anti api di instalasi offshore meskipun risiko kebakaran sudah dipahami dengan baik. Ini berbeda dengan precautionary principle yang lebih ketat dan kontroversial. Dan yang ketiga yakni strategi berbasis komunikasi dan deliberasi. Ini membangun kepercayaan stakeholder melalui transparansi, klarifikasi fakta, dan pelibatan pihak-pihak yang terdampak. Untuk proses manajemen risiko, Evan mengacu pada standar ISO 31000 yang membagi proses menjadi 6 langkah, yakni menetapkan konteks, identifikasi hazard, analisis sebab akibat, penilaian likelihood, evaluasi risiko, dan terakhir perlakuan risiko. Yang penting ditekankan adalah dalam semua langkah ini selalu ada kebutuhan untuk
managerial review and judgment, penilaian manajerial yang melampaui hasil analisis kuantitatif semata. Bagian yang paling menarik menurut saya adalah pembahasan tentang robustness, resilience, dan black swan. Robustness mengacu pada kemampuan sistem untuk bertahan dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam konteks robust optimization, kita mencari solusi yang bekerja secara baik di banyak skenario yang mungkin. Bukan hanya skenario yang kita harapkan terjadi. Evan menyoroti tantangan utama, yakni seberapa konservatif harus kita bersikap. Terlalu lebar rentang ketidakpastian yang kita pertimbangkan bisa menghasilkan solusi yang terlalu konservatif dan tidak efisien. Kemudian yang resilience berkaitan dengan kemampuan memulihkan fungsi dasar setelah gangguan terjadi. Sistem yang resilience mampu merespons ancaman secara adaptif, memonitor kinerjanya sendiri, mengantisipasi risiko, dan belajar dari pengalaman. Konsep resilience engineering menolak pendekatan risk assessment tradisional yang berbasis rantai kasual linear, karena sistem kompleks modern tidak bisa dianalisis hanya dengan fault trees dan event trees. Kemudian yang terakhir, Black Swan adalah konsep yang dipopulerkan Nassim Nicholas Taleb pada tahun 2007 yang mengacu pada kejadian yang sangat langka, tidak terduga, tapi berdampak sangat besar. Evan mengapresiasi kontribusi Taleb dalam meningkatkan kesadaran publik tentang risiko. Namun beliau juga mengingatkan Black Swan adalah metafora, bukan konsep teknis yang presisi. Jadi kita tetap butuh terminologi yang ketat seperti risiko, probabilitas, dan pengetahuan. Yang menarik, Evan juga membahas konsep anti-fragility dari Taleb, yaitu sistem yang justru semakin kuat ketika menghadapi stres dan ketidakpastian. Bukan sekadar bertahan, ini juga mengubah paradigma, bukan hanya bagaimana kita menghindari risiko, tapi bagaimana kita bisa tumbuh dari risiko. Bagian terakhir dari konten paper ini membahas tentang masa depan bidang risk assessment dan manajemen. Evan mengidentifikasi emerging risk, yakni sebagai salah satu tantangan terbesar, yaitu risiko yang muncul ketika background knowledge sangat lemah, namun terdapat indikasi bahwa jenis kejadian baru yang berdampak parah bisa terjadi. Contohnya, risk dari teknologi baru seperti nanomaterial atau kecerdasan buatan. Ada 4 area yang dianggap Evan sebagai prioritas pengembangan. Yang pertama, dynamic risk assessment, bergeser dari penilaian risiko statis ke penilaian yang mampu menangkap perubahan waktu dan mengintegrasikan dimensi pengetahuan secara dinamis. Yang kedua, complex system modeling, yakni sistem infrastruktur kritis seperti jaringan listrik dan transportasi membutuhkan metode yang melampaui fault tree analis tradisional. Kemudian ada yang ketiga, security assessment, yakni mengintegrasikan penilaian keamanan yang berbasis penilaian niat dan kapasitas aktor dengan kerangka ketidakpastian yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir, societal decision making, yakni bagaimana mengkomunikasikan risiko kepada stakeholder yang beragam, termasuk pertimbangan lintas generasi. Baik, sekarang saya akan memberikan evaluasi kritis pribadi saya terhadap paper ini. Kelebihan paper ini cukup banyak. Pertama, paper ini sangat komprehensif dan integratif, yakni merangkum perkembangan dari berbagai sudut pandang dalam satu narasi kohesif. Kedua, kontribusinya terhadap terminologi standar sangat signifikan. Paper ini secara langsung juga mendukung penyusunan SRE berdasarkan 2015 yang kini menjadi referensi global. Ketiga, paper ini relevan lintas sektoral, yakni dari keuangan, supply chain, keselamatan, hingga kesehatan. Keempat, penekanan pada integrative thinking, yakni memberikan nilai filosofis yang melampaui sekadar review teknis. Kelima, statusnya sebagai open access memaksimalkan dampak dan aksesibilitas. Namun, paper ini juga memiliki kekurangan yang perlu dicatat. Pertama, ada bias seleksi literatur yang diakui sendiri oleh Evan. Banyak referensi yang dikutip adalah karya Evan itu sendiri, yang bisa mengurangi objektivitas. Kedua, paper ini sangat konseptual dan minim empiris. Tidak banyak validasi dari metode yang direkomendasikan.
ketiga, meskipun mengklaim lintas sektoral, diskusi terasa lebih kuat pada safety engineering dan industri offshore. Keempat, tidak ada framework operasional yang langsung bisa diterapkan praktisi. Dan kelima, dimensi sosiokultural dari persepsi dan komunikasi risiko kurang mendapat perhatian mendalam. Terlepas dari kekurangan tersebut, relevansi dan kontribusi paper ini sangat besar. Dari sisi teoritis, paper ini memperkuat fondasi risk science sebagai disiplin ilmiah yang sah, bukan sekadar kumpulan teknik perhitungan. Konsep PSOK yang diperkenalkan memberikan alat baru untuk mengkomunikasikan ketidakpastian secara lebih jujur. Dari sisi praktis, paper ini memberikan panduan strategi untuk menghadapi deep uncertainty, mendorong pendekatan adaptive risk management, dan memperkuat argumen bahwa risk assessment harus menginformasikan, bukan menggantikan, dan penilaian manajerial dan juga penilaian manajerial. Yang khusus ingin saya tekankan adalah relevansi untuk Indonesia. Indonesia adalah negara dengan risiko tinggi dari berbagai sumber, bencana alam, pertumbuhan infrastruktur, pesat industri migas, dan kerangka pemikiran dari paper ini sangat applicable untuk memperkuat sistem manajemen risiko kita. Pemikiran tentang resilience misalnya sangat relevan untuk manajemen bencana di negara kepulauan seperti Indonesia. Jadi kesimpulan atau poin utama dari paper ini yakni yang pertama, fondasi ilmiah risk assessment masih perlu diperkuat. Beberapa perspektif, misal risiko sama dengan expected value, masih menyesatkan praktisi. Dan yang kedua, pemikiran integratif adalah kunci yang menyatukan teori risiko, resilience, anti-fragility, dan managerial judgment dalam satu framework kohesif. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian harus diperlakukan secara eksplisit. Tidak cukup hanya dengan probabilitas, tapi juga kualitas background knowledge juga harus dikomunikasikan. Kemudian keempat, ada revitalisasi minat pada isu fondasional. Diperlukan lebih banyak peneliti yang mengembangkan platform ilmiah di bidang risiko. Kemudian terakhir, masa depan, yakni dynamic risk assessment, emerging risk, dan komunikasi risiko multi stakeholder menjadi prioritas penelitian. Demikian presentasi review paper dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.